Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian ilmu maqasid yang pada kali ini masih melanjutkan daripada teks sebelumnya. Masih ijtihadnya sahabat Umar. Misalun salis min fikhi Umar. Contoh yang ketiga dari fikih atau pemahaman atau ijtihadnya Umar radhiyallahu an, huwa hina tawaqqafa an tatbiqil ma'na ad-dhahiri li hadis asy-syarif yusarrihu biwuduhin bi anna lil jundiyyi salbun ay ghanaim. Ketika Umar tawaqqafa, ya, berhentikan, mentawakufkan, menyetop apa? Antat bikil makna ad-dhahir, untuk menerapkan makna secara dhahir, secara literal. Dalam memahami narasi baik Al-Quran ataupun Sunnah, kita tidak cukup dalam memahami maknanya melalui pemahaman literal li hadis asyarif, terhadap hadis syarif, yang mana yusarrihu biwuduhin, menjelaskan secara jelas bahwa lil jundi, ya, para jundi itu ya bala tentara, itu dia lil jundi memiliki salb ay ghanaim, barang rampasan, ya, yang kemarin kita sudah sebut. Berupa apa? Man yaqtuluhu min junudil adu, seseorang yang membunuh, ya, lawan dari tentaranya musuh. Nah, jadi sistemnya ketika seseorang, misal satu orang muslim melawan musuh, ya, non muslim, ketika seorang muslim itu memenangkan, dia menang membunuh lawannya, nah, barang yang dibawa oleh musuh itu menjadi hak orang yang membunuh. Seperti itu ketentuannya itu. Nah, tapi di sini Umar menolak ketentuan yang seperti itu. Padahal ketentuan ini sudah jelas, ya, dijelaskan di dalam hadis Nabi. Faqad qarrara Umar ayyu'tiya al-junud khamsa hadhil ghanimah faqad. Nah, tapi Umar menetapkan tidak demikian, melainkan Umar menetapkan untuk memberikan junud tadi, bala tentara, itu hanya 5% dari barang ghanimah, yang awalnya ghanimah keseluruhan itu milik si junud tadi. Kapan Umar menerapkan itu? Hina takunu al-ghanimah aliyatal qimah, ketika ghanimah itu nilainya sangat tinggi. Kayak gitu. Wa kana wara'a qarar Umar, di balik keputusan atau sikapnya Umar hadap perihal ini, untuk ayyuhafidhu ala mabda'il insaf bainal junud, untuk menjaga atas dasar prinsip keadilan di antara para tentara. Wala yazida minas sarwa al-amma lil ummah, dan untuk menambah kekayaan kas negara fi waqtin ikhtajat fihi ila dzalik, pada waktu akan kebutuhan itu. Artinya di sini sikap Umar, ijtihad Umar
atas sebagian 5% untuk tentara, ini untuk menjaga kestabilan, ya, keadilan antara tentara yang lain, dan kemudian sisanya biar masuk kas negara. Yang ini kas negara diolah untuk kemaslahatan umat, seperti itu. Canggih betul memang, canggih betul Ijtihadnya Umar ini, canggih. Nah, ada contoh yang lain, walinati misalan robi'an, contoh yang keempat dari ijtihadnya Umar, liziyadati tawdihil mana, untuk lebih memperkuat lagi gitu loh, akan urgen keurgenitas makosid itu, wahuwa koror Umar ayyashmula al jiyad fis sarwa allati tajibu fiha zakat. Keputusan Umar yaitu memasukkan jiyad ini kuda, ya, fisarwa, di dalam harta atau di dalam kekayaan yang wajib dizakati. Jadi kuda ini menurut Umar wajib dizakati, au ma yusamma biwi'a'iz zakat, atau hal yang disebut dengan wi'a'iz zakat, hal-hal yang wajib dizakati. Hadza ma istisna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fars min zakat fi hadisin sore. Nah, hal ini mengecualikan, ya, hadis Nabi yang mengatakan ya tidak ada kewajiban zakat di dalam faros, di dalam kuda gitu loh. Di dalam hadis yang sore, Nabi tidak menyebutkan kalau faros atau jayad, kuda, itu masuk dalam kategori amwal atau misal gonaim, hayawan yang wajib dizakati, enggak gitu loh. Tapi Umar berstatement kalau jayad atau kuda itu wajib dizakati. Kenapa? Wakana ada hujjatu Umar, argumennya Umar, anil jayad izdadat qimatuha jiddan fi zamanihi bin nisbati li qimatil jamal. Umar berargumen bahwa kuda nilainya itu izdadat, semakin bertambah, fi zamanihi, pada waktu itu, bin nisbati li qimatil jamal, kalau misal dibandingkan dengan nilai onta. Jadi nilainya kuda itu lebih besar, lebih tinggi daripada nilainya onta. Padahal Nabi, ya, mengatakan hayawan yang wajib dizakati itu hanya onta. Nabi tidak menyebutkan kuda, tapi Umar, ya, mewajibkan kuda atas dasar nilainya itu lebih besar. Canggih betul Umar. Wallati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad adkhalaha fil amwal alladhi tajibu fihi zakat. Di mana Rasul itu memasukkan, ya, jamal itu di dalam harta benda yang wajib dizakati. Wa bi'ibaratin ukhra fahima Umar maqsaduz zakat bi annaha syaklun minal musa'adati al-ijtimaiyah. Dengan kata lain, Umar memahami akan maksuduz zakat, ya, bahwa apa itu syaklun minal musya'adah al-ijtimaiyah, yaitu sebagai bentuk bantuan sosial. Jadi zakat itu merupakan bentuk bagian, yaitu bantuan sosial. Bitabir al-muasir, dalam istilah kontemporer, yadfauha al-agniya litasila ilal fuqara, ya, yang dibayar oleh orang-orang kaya, ya, litasila ilal fuqara, ya, disalurkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin gitu loh. Jadi kekayaan itu dibagi, ya, tidak boleh disimpan. Yang kaya mengasihi yang miskin, berbagi, ya, jangan pelit gitu.
wa hadza bi sarfin nadhar 'an asy-syakl al-muhaddad lis-sarawat wal amwal wasil allati dzakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas wa bi sarfin nadhar, terlepas dari bentuk spesifik kekayaan wal amwal harta wasil'i barang-barang yang telah disebutkan oleh Nabi di atas. Mengecualikan itu ya. Tapi pesannya bahwa kekayaan itu harus disalurkan, gitu. Harus dibagi kepada orang miskin. Fi ahadis zakat. Walati kana nasu yutabbikunaha bimaknaha al-harfi. Nah, di sini Syekh Mu'allif menyayangkan banyak orang-orang itu menerapkan makna masalah zakat itu ya hanya secara harfiah saja, tidak memahami pesannya seperti itu. Nah, di sini sebagai catatan ya, konteks historisnya yaitu keputusan Umar Ibnu Khattab untuk memasukkan kuda sebagai harta yang wajib dizakati didasarkan pada perubahan kondisi ekonomi di masanya, di mana nilai kuda menjadi sangat penting. Nah, latar belakang hukumnya Nabi SAW sebelumnya mengecualikan kuda dari zakat. Artinya kuda tidak dimasukkan dalam kategori yang wajib dizakati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang jelas. Namun Umar melakukan ijtihad ya, berdasarkan maqasid syariah, tujuan hukum Islam. Nah, Umar memahami bahwa tujuan utama zakat adalah sebagai alat ya, memahami tujuan utama zakat adalah sebagai alat redistribusi untuk mendistribusikan kekayaan dan bantuan sosial, bukan sekadar mengikuti bentuk harta yang disebutkan secara literal dalam teks hadis. Relevansinya, pendekatan Umar ini sering dijadikan contoh dalam usul fikih tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip utamanya. Next ya. Wa mimma yulahaduna anna kulal madzahib al-fiqhiyah, yang perlu menjadi catatan, perlu menjadi perhatian kita di sini bahwa semua madzhab fiqhiyah ma'ada al-madhab al-Hanafi, selain madhab Hanafi itu apa? Aradat hadat tawsi' lil mal alladhi tashmuluhu az-zakat. Semua madhab kecuali Hanafi itu aradat, menentang ya akan perluasan harta alladzi tashmuluhu az-zakat, yang dicakup oleh zakat. Jadi perluasan maknanya itu ditentang semua kecuali Hanafi. Artinya di sini dia mu'alif ini mau bilang harta yang wajib dizakati itu tidak hanya terbatas pada lafaz atau nas-nas yang telah disebutkan oleh Nabi aja gitu. Masih banyak gitu loh. Ketika itu nilainya tinggi ya wajib dizakati. Wa hadza yadullu ala madda intishar al-fahmi ad-dhahiri fil fahmi al-fiqhi at-taqlidi bi syaklin 'am. Nah, hal ini menunjukkan ala madda intishar al-fahmi ya, akan tersebarnya pemahaman secara tekstualis, secara literalis di dalam memahami fikih tradisional bisyakli am, dengan bentuk secara umum ya. Jadi hal ini yang dipahami oleh seluruh ya para fuqaha tradisional ini, yaitu menentang akan perluasan makna. Nah, ini nih pemimpinnya Ibnu Hazm nih. Wa huwa aksarul fuqaha ad-dhahiriyah. Dialah pemimpinnya ya, para faqih literalis. Yu'akkidu ala annahu
dia menegaskan la zakata illa fi samaniyati asnafin minal amwali faqat. Jadi tidak ada zakat kecuali pada 8 asnaf, 8 kelompok di dalam hartanya saja. Jadi hanya 8 yang perlu dizakati, sisanya nggak ada. Yaitu ada emas, perak, gandum, syair, korma, onta, sapi, dan kambing. Baik kambing yang biasa atau kambing cempek. Ya. Nah, fihi ja'at as-sunnah. Hanya pada inilah ya sunnah itu datang. Jadi selain dari 8 asbab ini, sunnah tidak menyebutkan. Artinya ketika sunnah tidak menyebutkan, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat itu. Hal ini yang tidak sepemahaman ya dengan Hanafi, dengan Maqasidi. Wala zakata fi syai'in minal thimar wala minaz zar'i wala fi ghairi ma dzakarna wala fil khayli wala fil raqiq wala fil asal wala fi urudi tijarah. Tidak ada zakat di dalam sesuatu berupa athimar ya, buah-buahan, az-zara' yaitu tanaman, dan yang selainnya daripada apa yang kita telah sebutkan, wala fil khayl kuda tadi, raqiq budak, asal madu, dan urud tijarah barang dagangan. Jadi wa minal wadih kam yu'attil misla hadha ra'i muassasaz zakat an ayyakuna laha daurun fa'ilun fi tahqiqil adalah aw takaful al-istima'i al-maqsudina minha. Jadi ya jelas gitu loh betapa pendapat ini yaitu yu'attil, melemahkan muassasah az-zakat, melemahkan instansi zakat untuk mempunyai peran ya yang aktif di dalam merealisasikan, di dalam mewujudkan keadilan, awit takaful al-ijtimai, solidaritas sosial, al-maksudina minha, yang menjadi tujuan. Jadi sangat miris ya. Sebenarnya dengan hadirnya zakat itu menghadirkan, yaitu mewujudkan keadilan, solidaritas sosial. Tapi ketika zakat itu dibatasi oleh 8 asnaf saja ya sangat terbatas. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal kita ada catatan ya, implikasi sosial ekonomi. Pendapat literalis dianggap memperkecil cakupan zakat sehingga mengurangi potensi distribusi kekayaan. Zakat seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial dan solidaritas ekonomi, tetapi pendapat ini membatasi perannya. Ya. Dalam ekonomi modern, jika zakat hanya terbatas pada 8 jenis harta, maka dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan akan sangat minimal. Ya, relevansinya apa? Teks ini mengkritik pendapat yang terlalu literal dan tidak kontekstual. Mayoritas ulama modern mendukung perluasan cakupan zakat seperti uang, saham, investasi, hasil profesi agar relevan dengan ekonomi kontemporer. Mazhab Hanafi sering dijadikan rujukan untuk pendapat yang lebih inklusif, lebih terbuka dalam masalah zakat. Nah, jadi teks ini yang tadi kita sudah baca yaitu menyoroti ketegangan antara pendapat literalis ya seperti Ibnu Hazm dan pendapat yang lebih kontekstual seperti Hanafi dalam fikih zakat. Kritik utama adalah bahwa pendapat literalis dapat melemahkan peran zakat sebagai alat keadilan sosial dalam Islam. Ya, sangat banyak ilmu yang kita dapat. Itu dulu kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat.